Alhamdulillah. Ini hari ayah bunda dihadapkan oleh dua UAS. Satu Ustadz Abdul Somad, satu lagi Ustadz Adian Simanjuntak. Sama-sama pernah mondok. Beda, satu masuk 92, satu lagi masuknya 93. Dipertemukan dalam majelis yang kedua kali yang akan membicarakan kenapa yang dibahas 37 tidak 40. Karena kalau 37 Ustadz Abdul Somad, tahun 2020 sekolah ini 2021 kena Covid, jumlah santrinya yang kena 37. Setelah 37 baru setelah itu mereka berdoa, ya Allah janganlah kena dulu Ustadz Adian. Setelah mereka selesai, Ustadz saya kena lah Covid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda, abi umi, buya, Syekh Hatib dan seluruh undangan santri dan santriwati yang kami hormati, kita mulai sama-sama dialog dan bedah buku ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita tawasulkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang tua kita, terkhusus kepada majelis ilmu ini. Ilaha jini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi umi sekalian yang saya hormati, Buya, Abang Da Iqbal yang sudah berhadir, saya akan memandu kegiatan dialog buku ini. Karena ini adalah kajian akademik, izinkan saya memanggil dengan Ustadz Prof. Kita ada notulennya supaya kajian akademik ini bisa bermanfaat dan kita mendapatkan langsung dari penulis yang dituliskan buku ini tahun 2014. Ini cetakan yang sudah terakhir, jadi ayah bunda umi mendapatkan cetakan terakhir. Maka ini sangat beruntung yang berhadir di sini di majelis ilmu. Terima kasih Prof sudah berhadir di sini. Saat sekarang ini kita sering sekali di kehidupan sehari-hari ini dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu ketika kita mencari jawabannya. Mulai dari persoalan ibadah, kebiasaan, hingga hal-hal yang sudah dianggap biasa di masyarakat, namun sebenarnya menyimpan banyak perbedaan pandangan. Buku 37 masalah populer ini hadir bukan sekedar memberikan jawaban, tetapi juga membuka cara berpikir bahwa dalam memahami agama kita tidak cukup hanya dengan ikut-ikutan, tetapi perlu ilmu, dalil, juga kebiasaan dalam melihat perbedaan. Yang menarik, angka 37 ini bukan sekedar jumlah, tetapi representasi dari begitu banyak persoalan umat yang sering muncul berulang dan sering menimbulkan perdebatan. Sebagai pertanyaan pemantik, apa sih sebenarnya yang menjadi kegelisahan seorang Ustadz Prof Abdul Somad hingga akhirnya memikirkan, memanfaatkan waktu yang begitu panjang hingga akhirnya menerbitkan satu kajian buku berdasarkan beberapa dalil. Apa benang merahnya dan apa yang menjadi kegelisahan yang mau disampaikan kepada umat? Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya hadirin macam belum makan. Yang sama kita hormati Abuya Dr. Maratua Simanjuntak, hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Buya panjang umur, sehat badan, bisa membentengi ahli sunnah wal jamaah dari aliran-aliran sesat dengan benteng Majelis Ulama Indonesia. Pimpinan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Al-Mukarram Ustadz
Dr. Adian Simanjuntak. Beliau masuk dari Arafah 92, tamat SD. Saya masuk 93, tamat sanawiyah. Tapi saya setelah masuk nggak keluar-keluar lagi. Nggak tamat maksudnya. Sayyidi Syekh Khatib hafizahullah wa ra'ah, nashkurukum wa nurahhibu biqudumikum fi baladikumul awwal. Katabtu hadzal kitab 37 mas'alatan al-masail al-khilafiyah. Akhadtu ba'daha min al-masadir minha mafahim yajib an tusahhah lis-sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki wa min fatawa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqar, Syekh Gadil Haq wa Syekh Ali Gum'ah Al-Bayan lima yushghilul adhan. Asa yanfa' hadzal kitab wa hadzal kitab. Buku ini juga tidaklah selamat dari apa yang ditanyakan oleh Ustadz Adian. Yang pegang buku bisa dilihat di halaman 5 Romawi di Sekapur Sirih. Tadi ibu-ibu di Masjid Agung mengadu ayahnya meninggal. Dia ingin dibuatkan talqin, dikubur. Saudara laki-lakinya langsung bawa parang dari rumah sampai ke kubur. Kata dia, kalau kalian buat talqin dikubur nanti, kupancung kepala kalian. Jadi saya tengok antara saudara kandung putus silaturahim, mau pancung-pancungan hanya karena masalah talqin. Maksudnya talqin sesudah mayat dikebumikan, dikubur, dibacakan talqin di atas. Kalau datang kepadamu malaikat mungkar nakir bertanya man rabbuka man nabiyuka man qiblatuka man ikhwanuka man imamuka, itu. Maksud saya, kalau enggak setuju, ya enggak setuju aja, jangan kasar, jangan sampai berkelahi. Maka saya buatkanlah dalil-dalilnya bahwa membacakan talqin ini hadisnya hadis Abu Umamah Al-Bahili. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir, hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama untuk mengamalkannya. Dan kemudian para ulama pun menganjurkan membacakan talqin. Yang sudah meninggal berarti kita doakan, yang masih hidup berarti sebagai nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tujuan saya, kalau mau baca talqin silakan. Kalau nggak mau baca talqin, ya pulang aja, nggak perlu bawa parang. Nambah tugas Kapolres saja. Nah, itu sebetulnya tujuan. Maka kalau ditengok isi buku ini, ya masalah khilafiyah bisa dilihat di halaman 15 Romawi di daftar isi. Masalah ikhtilaf, masalah bid'ah, masalah mutasyabihat, masalah hadis dhaif, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah kesaksian jenazah, masalah dhamir pada sholat jenazah firlahu firlaha firlahum, masalah duduk di atas kubur, azab kubur, talqin mayat, baca Quran sampai atau tidak untuk orang mati, dan seterusnya. Semuanya khilafiyah. Jadi itu lebih kurang jawaban. Demikian Ustaz. Ya, ini sebagai pengantar, tapi kalau kita lihat memang apa yang Ustaz sampaikan ini kan adalah kajian yang memang sudah dipelajari. Kalau dari pandangan Ustaz Abdul Somad, yang pertama masalah talqin di kubur ini banyak terjadi di masyarakat. Setelah menguburkan, setelah selesai, itu ada dikatakan apakah kita bersaksi jenazah ini baik? Ya. Ikut, semua menyatakan baik. Ya. Tapi ketika nanti ziarah dia bilang nggak boleh ziarah. Ya. Itu yang terjadi di masyarakat. Ya. Sedangkan dari personality seorang Ustaz Abdul Somad memahami dalam mazhab Syafi'i ini, kira-kira terhadap yang Ustaz sampaikan di awal, kita belum ke bid'ah. Untuk talqin itu dibolehkan. Untuk ziarah kubur itu dibolehkan. Bagaimana hukum ketika berada memijak kuburan atau duduk? Ayyut'ina ahadukum ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nari fatuhriqu thiyabahu. Kamu duduk di atas bara api neraka lalu apinya membakar baju kamu.
Ini jamrah, api neraka. Duduk kita di situ, terbakar baju kita saking panasnya. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkah, menginjak, duduk di atas kubur. Kebetulan saya baru pulang dari Bondowoso, Jawa Timur. Saya ziarah di makam di Bondowoso ini. Padat. Tapi di tengah itu masih ada jalan. Dicor, di semen. Jadi ketika kita ziarah, nggak ada nginjak kubur, nggak ada melangkahi kubur. Ini kubur, ada jalan. Di beberapa kubur tempat kita saya tengok, udah padat, nggak ada lagi jalan. Akhirnya melangkah, menginjak. Menziarahi kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang silakanlah ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya untuk turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Tazkiratan lil maut, untuk mengingat mati. Bagus. Tapi kalau gara-gara ziarah kubur, menginjak kubur. Ada pula lagi orang menjadikan kubur ini sebagai asbak rokok. Rokok merokok di atas kubur, letakkannya situ. Menginjak, melangkah. Lebih baiklah tak usah masuk ke pekarangan. Ziarah aja dari jauh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kirimkan Al-Fatihah, doakan, cukup daripada menginjak-injak, melangkah-langkahi kubur. Demikian Ustaz. Artinya yang disampaikan Prof tadi, bahwasanya kegiatan amaliyah itu tidak menyalahi. Iya. Begitu juga ketika kita membaca doa, terkadang kita rindu sama ibu kita membacakan Yasin, Ya. kemudian membaca Al-Quran, mengirimkan doa. Secara pandangan Prof ini tetap diizinkan. Tentang membacakan Al-Quran untuk mayat, bisa dilihat di halaman 188. 188 tentang mengirim Al-Quran untuk mayat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Semua perbuatan baik orang hidup sampai ke orang mati. Lin nususil waridati fihi, berdasarkan nas-nas yang ada dari Quran dan Sunnah. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin, seluruh kaum muslimin di semua tempat di dunia ini, wa yaqra'una, mereka baca Quran, wa yuhduna, dan mereka menghadiahkan pahala bacaannya, limautahum, untuk orang meninggal, min ghairi nakirin, tanpa ada yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia itu adalah ijma', konsensus, kesepakatan umat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, wa ammal qira'atu, baca Quran, wa sadaqatu, sedekah, wa ghairuhuma, dan selain itu, min a'malil birri, perbuatan baik, fala niza'a, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, baina ulama'i ahli sunnati wal jamaati, antara ulama ahli sunnah wal jamaah, fi wusuli thawabil ibadati al maliyati kas sadaqati wal itqi, maka pahalanya sampai. Kenapa kita kan mazhab Syafi'i? Kenapa Ustadz buat di sini mazhab Hambali? Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak-banyak berceramah di YouTube mengatakan nggak sampai ini mengaku pengikut Ibnu Taimiyah. Dia bilang saya ini ikut Ibnu Taimiyah. Kau ikut siapa? Ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah aja mengatakan sampai. Kau ikut siapa? Ikut Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan sampai. Adapun berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka saya muatkan beberapa hadisnya tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia. Begitu juga tentang jawaban-jawaban ulama tentang orang yang mengatakan tidak sampai, maka sesungguhnya sampai. Adapun tentang pendapat yang mengatakan wa alil insani illa masa'a, orang hanya mendapatkan hasil hidup dia, maksudnya idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus. Kan udah mati Pak Ustadz, udah putus. Maksudnya yang putus amal orang meninggal itu putus. Idza matal insan, kalau Abdul Somad meninggal,
amal Abdul Somad itu yang putus. Abdul Somad nggak bisa lagi ceramah. Kalau diundang orang ke Al-Azhar Asy-Syarif, penceramahnya almarhum Abdul Somad. Udah putus, nggak bisa lagi. Adapun amal Ustadz Adian mengirimkan Al-Fatihah ke Abdul Somad, sampai. Kalau tidak sampai bacaan Al-Fatihah, maka kata Sayyid Muhammad Alawi, kenapa di dalam sholat jenazah itu ada bacaan Al-Fatihah? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Itu menunjukkan Al-Fatihah orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kalau mau kirim bacaan, kirim. Kalau nggak mau, jangan salahkan orang. Karena orang itu juga punya dalil. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Itu yang saya maksudkan. Udahlah kita kelahi gara-gara itu. Orang sibuk berkelahi masalah Selat Hormuz. Kita masih lagi mengkelahi masalah-masalah itu. Itu maksud saya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Kita senyum dulu, jangan tepuk tangan dulu. Karena tepuk tangan di akhir. Baik, terima kasih Prof. Ini sudah mau masuk bulan haji dan sekarang sudah masuk kloter di 10-an. Ini juga sedang viral ya, perihal badal haji. Ya. Yang tadi dikatakan ingkota amaluhu. Tadi sudah sangat tegas disampaikan Prof, yang putus itu adalah yang meninggal. Tapi mengirimkan doa masih bisa. Ini ada masalah badal haji. Ya. Kemudian masalah infak, sedekah, wakaf, Ya. wakaf Al-Quran. Itu sama berarti Ya. kesimpulannya bahwasanya itu tetap sampai. Sampai. Artinya apa yang berada pemikiran-pemikiran itu semua memiliki dalil. Sudah ditegaskan tadi oleh Ustaz Abdul Somad, jangan berkelahi terhadap hal-hal yang seperti ini. Yang penting dilaksanakan daripada berkelahi tidak ada dua-dua yang melaksanakan. Sepakat di situ ya. Sangat menarik sudah Ustaz Abdul Somad. Saya yakin semua mau bertanya. Tapi saya akan sedikit menguatkan, kita harus hatamkan ini minimal 50% plus 1 buku ini. Jadi saya sedikit menggiring diskusi ini dulu kepada hal-hal yang ditanyakan. Kemarin Prof. Abdul Somad juga ceramah di salah satu sekolah. Pertanyaannya itu mungkin sederhana, yang sering ditanyakan ibu-ibu ini yang pakai makeup, takut uduknya nggak sempurna. Jadi itu masalah bagaimana tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Posisi tangan. Yang kedua, ketika kita berdoa mengusap wajah atau tidak setelah mengusap wajah. Ya. Jadi ini dampaknya ke ibu-ibu, apakah dia mengusap wajah atau tidak ketika berdoa. Ya. Ini relevan dengan sholat kita subuh kunut. Kunut subuh. Apakah kita mengangkat tangan setelah itu mengusap wajah? Ya. Atau mungkin hanya mengangkat tangan tanpa mengusap wajah? Ya. Mungkin dua ini ada irisan, Prof. Baik. 296. Bisa ditengok dalam halaman 296. Halaman 296 tentang mengangkat tangan, hadis 1 mengangkat tangan, hadis 2 mengangkat tangan, hadis 3 mengangkat tangan. Dari 3 hadis ini maka disunnahkan berdoa mengangkat tangan. Pendapat apakah hadisnya itu sahih? Hadisun sahihun. Hadisnya adalah hadis sahih. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa amma raf'ul yadaini fid du'ai. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa, faqad jaa'a fihi ahaditsu katsiratun. Maka banyak hadis-hadis sahih, sahihatun, hadis yang sahih. Kenapa Ustaz pakai Ibnu Taimiyah? Ya karena yang banyak melarang ini Ibnu Taimiyah, pengikut yang ngaku-ngaku Ibnu Taimiyah. Saya cuma mau ngasih tahu, Imam Klen aja mengangkat tangan baca doa. Kemudian tentang menyapu, mengusapkan tangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang mengusapkan tangan di halaman 299. Karena Rasulullah SAW idza madda yadayhi fid du'a, kalau Nabi mengangkat tangannya berdoa, lam yaruddahuma, Nabi tidak menurunkan tangannya, hatta yamsaha bihima wajhahu, Nabi tidak menurunkan tangan sebelum dia mengusap mukanya. Maka diusapkan muka. Alhamdulillahi rabbil alamin, mengusapkan muka. Kenapa diusap muka?
Karena dengan mengusapkan muka itu adalah di situ ada rahmah. Nabi mengatakan orang yang mengangkat tangan itu innallaha yastahyi ayyaruddahu sifran. Allah malu menengok orang yang angkat tangan lalu tangannya itu kosong. Jadi waktu ngangkat tangan itu ada rahmat dan barokah. Itulah maka diusapkan ke muka. Jangan mengusapkan tangan ke muka karena hadisnya dhaif. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan Imam Tirmidzi. Walahu syawahidu. Banyak hadis-hadis lain yang mendukung. Minha hadisu Ibni Abbasin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Abi Daud. Wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisun hasanun. Saking banyaknya riwayat pendukung, maka hadis tentang mengusap wajah itu hadis hasan. Jadi kalau ada yang mengatakan, kau kalau berdoa jangan kau usap muka, itu hadisnya dhaif. Memang betul dhaif, tapi karena banyak jalur riwayatnya, maka hadisnya hadis hasan. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama. Jadi kita tetap selesai sholat, selesai berdoa, mengusapkan. Adapun tentang masalah kunut subuh, maka tidak mengusap, khusus pada kunut subuh saja. Dia tetap baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dia tidak mengusap khusus pada kunut subuh. Tapi kalau ada orang yang mengusap, maka sholatnya tidak batal, tapi dia bertentangan karena Nabi tidak ada diriwayatkan mengusap pada kunut subuh. Tak ada dibahas di sini. Itu pertanyaan tambahan. Berarti kalau cetak buku baru bertambah. Ini saya tulis 37 karena waktu nulis buku ini umur saya 37. Berarti sudah terjawab ya. Kenapa 37? Waktu menulis 2014 umur 37. Usia Prof 37. Sekarang Tapi 38. sekarang masih 38 ya. 38. Itulah bedanya. Itu yang membedakan. Saya perhatikan dari tadi Prof turun dari mobil 2022, Prof wajahnya seperti ini terus. Ada melihatnya. Yang lihat sebelah sini ubannya udah banyak gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini juga kaitan terhadap sesuatu hal yang sering terjadi di masyarakat. Ini sudah masuk Prof pertanyaan-pertanyaan melalui Google Form karena memang kita lihat Prof tidak seantusias dan tidak begitu banyak yang ketawa. Saya berharap di terakhir banyak ketawa karena ini semua daging yang mau diambil. Ini saat sekarang ini bermasyarakat. Sering kita lihat amaliyah malam Jumat, sedangkan di sekolah ini juga kita tetap yasinan. Ini supaya tidak jadi pandangan dan ini tidak salahkan dan menyalahkan. Ini perihal membaca yasinan, tahtim tahlil, kemudian pembacaan surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Ini ada di dalam 37 masa populer. Mungkin ada pencerahan perihal ini, Prof. Rupanya Al-Azhar Asy-Syarif malam Jumat baca yasin. Di tempat kami pun malam Jumat baca yasin. Di tempat ibu masih? Alhamdulillah. Tempat bapak? Alhamdulillah. Bisa ditengok di halaman 201. Halaman 201. Wa qala al-hafizu Abu Ya'la haddatsana Ishaq bin Abi Israil haddatsana Hajjaj bin Muhammad an Hisham bin Ziyad anil Hasan qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah SAW man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin pada suatu malam asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dosanya diampunkan Allah. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka pada waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Tak ada disebut malam Jumat. Maksudnya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada disebut malam Jumat, memang nggak ada disebut malam Jumat, tapi malam Jumat itu kan malam. Masuk dia, kalimatnya umum. Apakah hadisnya itu bisa diterima? Imam Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini jayyid. Di mana Ustadz bisa lihat? Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim, juz 7 halaman 561. Kalau mau baca,
nggak mau baca, jangan salahkan orang. Itu aja sebetulnya yang mau saya sampaikan. Hadis kedua, kata Imam Ibnu Katsir di Muqaddimah tafsir surat Yasin itu, kata dia, iqra'uha ala mautakum, bacakanlah untuk orang meninggal. Makanya setelah membaca itu kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum fulan bin fulan, almarhumah fulanah binti fulanah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa qala ba'dul ulama'i min khasaisi hadhihi surati, di antara keistimewaan surat Yasin, la tuqra'u inda amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Susah jodoh, susah rezeki, susah mati. Saya beberapa jamaah saya bacakan, alhamdulillah Pak Ustadz, setelah Ustadz bacakan meninggal, kata dia. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu, siapa yang membaca Yasin dengan berharap balasan dari Allah, diampunkan dosanya. Ini hadis-hadis tentang Yasin ini bisa diterima atau tidak? Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, wa isnaduhu ala syartis sahih, sanadnya, silsilah periwayatannya cukup syarat untuk hadis sahih. Adapun membaca surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara Jumat ini sampai Jumat depan. Jadi kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin baca surat Yasin. Yang bisa bagus, yang tak bisa, ada orang lain bisa, jangan dilarang orang, jangan dikelahi orang gara-gara itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita boleh senyum kembali, berikan senyumnya. Baik Ustadz Prof yang kami hormati, ini sudah hampir 34, yang 37 itu disinggung dan mendapatkan kesimpulan. Sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan dari orang tua murid yang sudah ditulis mungkin 2 minggu yang lalu ketika Ustadz Iqbal menyampaikan Ustadz Prof bisa hadir, kami minta, kami sosialisasikan ini dikirim Google Form ini. Maka izinkan saya selaku moderator menyebut namanya sebagai penghargaan beliau ingin ikut serta dalam majelis ilmu ini. Yang pertama dari Ibu Purnamasari Lubis, orang tua dari Nadine Aina Rahma Lubis. Prof, amalan apakah yang paling bermanfaat buat orang tua kita yang sudah meninggal? Amalan-amalan untuk orang tua yang sudah meninggal bisa dilihat di halaman 178. 178. Pertama, haji. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, kurban. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, baca Quran. Yang keenam, tahlil, dan seterusnya. Nah, ini amalan-amalan yang sampai untuk orang meninggal dunia. 4 tahun yang lalu saya diminta meletakkan batu pertama untuk masjid Ibunda almarhumah. Tadi saya dibawa oleh Ustadz untuk menengok masjidnya, Masya Allah cantik, dan rupanya ada nama saya di situ, Abdul Somad. Saya amat sangat berterima kasih menumpang tuah saya di masjid ini. Sampai hari kiamat anak-anak santri Al-Azhar Syarif ini menengok nama saya. Padahal saya tak pernah nyumbang 1 sak semen. Saya hanya meletakkan sebiji batu aja. Dituliskan nama saya di situ. Allah lah membalas kebaikan ayahanda dan Ustadz beserta keluarga besar Al-Azhar Syarif Sumatera Utara. Mudah-mudahan anak ibu kaya-kaya bisa membangunkan masjid untuk ibu nanti. Amin. Ya. Tapi Untuk ditanya Bapak. lagi di Prof. Ya. Kan ibunya sudah meninggal, Ya. mungkin sholatnya dulu tidak komplit. Ya. Anaknya ini mau mengkodok apa yang belum dilaksanakan ibunya tersebut, Ya. seperti haji atau dan lain sebagainya. Apakah itu diizinkan?
tentang haji ibunya, maka si anak melaksanakan haji. Dalilnya ada sahabat Nabi mengatakan waktu haji itu, labbaik Allahumma syubrumah, aku menghajikan syubrumah. Kata Nabi, kau menghajikan syubrumah? Iya. Syubrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Riwayat yang kedua, ya Rasulullah, orang tuaku di kampung tak bisa naik onta. Kalau naik onta, tulang belakangnya sudah bengkok. Boleh kan ku hajikan dia? Boleh. Dengan syarat haji dulu, baru haji. Jadi kita mudah-mudahan nanti bisa berangkat haji untuk yang pertama diri kita, yang kedua, ketiga, baru untuk almarhumah ibu dan almarhum ayah kita. Ini untuk haji. Untuk sholat, sholat itu tidak bisa kita kodokkan sholat orang tua kita. Jadi kalau dia sudah meninggal dunia, ada dulu sholat-sholat dia yang tinggal, hanya kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun untuk puasa, maka dikodokkan puasa. Karena kita beramal ini berdasarkan dalil. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Yang tinggal dulu, maka nanti pulang ke rumah tengok catatan-catatan almarhum-almarhumah. Kalau ada utang puasanya 10, kebetulan adik-beradik ada 10 orang, telepon mereka, ada yang mau kita bagi-bagi ini. Orang itu pun datang, disangkanya surat tanah, rupanya utang puasa. Maka dibagi-bagikanlah. Ini puasa dikodokkan, tidak ada ikhtilaf, haji dilaksanakan. Adapun untuk sholat tidak dikodokkan untuk orang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Baik ya, Ibu Purnamasari tadi, terima kasih sudah bertanya Ibu. Kemudian selanjutnya ini Prof, dari Ibu Wiwi, orang tua dari Tara, kelas 10 KUK. Tapi saya berharap ini jangan diuji coba dulu, ini karena masalah jenazah ya. Saya khawatir karena mau merasakan, ya udahlah meninggal dulu baru merasa gitu. Jangan ya, karena pertanyaannya ini gini Prof. Saya mau bertanya, siapa saja yang boleh ikut memandikan jenazah orang tua? Perempuan dan orang tua laki-laki. Kemudian selanjutnya, apakah anak laki-laki boleh ikut memandikan jenazah ibunya? Yang memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Karena Nabi tak punya anak laki-laki. Itulah kenapa waktu di Saqifah Bani Sa'idah sibuk membahas khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali mana? Dia sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus mengurus jenazah saya adalah anak saya laki-laki. Ada aurat mughallazoh yang tak boleh ditengok sesama Islam, yaitu kemaluan, aurat yang berat. Kecuali kalau dalam keadaan darurat tingkat tinggi, tak ada yang bisa melaksanakan kecuali satu orang pada saat COVID. Cuman dialah yang bisa. Darurat sekali. Kalau tidak dilaksanakan, tak terlaksana, berdosa orang sekampung, fardu kifayah. Adapun selagi masih ada penyelenggara, ada orang yang bisa melaksanakan, maka laki-laki melaksanakan untuk laki-laki, perempuan melaksanakan untuk perempuan. Itulah yang paling bagus menurut amalan-amalan mazhab Syafi'i. Dan kita ada penyelenggaranya, maka penyelenggara jenazah ini baik-baik kita ke mereka, karena mereka lah yang mengurus jenazah kita. Kalau sombong kita nanti semprotnya pakai dorsmir. Kemudian untuk pelatihan penyelenggaraan jenazah, tolong dibuatkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Anak-anak kita yang diikutkan direkam, diupload supaya ditonton orang banyak. Macam mana cara menyiramkan air. Air tak langsung disiram dari gayung langsung ke badan, karena badannya baru saja merasakan sakaratul maut. Dituangkan ke tangan dulu. Bagaimana mengorek telinga, diambil kain putih, dibalut ke kayu, dikorekkan telinga ke hidung. Bagaimana membersihkan tangan, disampul pakai kain. Bagaimana memakaikan kain kafan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkebumikan.
Ini tentang asasnya laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, itulah aturan. Adapun orang yang membolehkan, mungkin bacaan dia lebih banyak daripada bacaan saya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Prof, memang ada kita lihat beberapa lembaga pendidikan, dia mencontohkan amaliyah untuk memandikan jenazah itu langsung orangnya. Ya. Dia tidak pakai patung. Ya, tapi orang langsung yang hidup. Ya. Itu tidak ada masalah karena ada beberapa yang menyampaikan kenapa orangnya yang dimandikan, kemudian pada saat supaya anak-anak ini kan memahami langsung, Prof. Ya. Jadi langsung orang itu yang dikuburkan. Kalau sekolah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara mau buat penyelenggaraan jenazah, ada anak yang mau dimandikan, dikafankan, izin dulu ke orang tuanya. Takutnya nanti dia menuntut ke Komisi Perlindungan Anak. Karena sekarang macam-macam orang tua ini. Kata dia itu adalah bully kata dia kan. Verbal, kita izin, Pak, Bu, kami nanti ada penyelenggaraan, izin ya anak ibu, kata dia, kalau bisa bukan cuma anakku, lakiku kalian mandikan juga, kata dia. Biar taubat dia, karena dia tak sembayang katanya kan. Baik Prof, ini yang ketika mungkin diupload di sosial media itu banyak yang menyampaikan itu kok dilaksanakan seperti itu, tidak menggunakan dummy atau lain sebagainya. Ya. Tapi orang tuanya ikhlas, makanya saya khawatir pertanyaan tadi adalah cobalah mandikan mama dulu atau bapak, betul nggak mandikannya supaya masuk surganya lebih cepat gitu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Ibu Teti Ulansari, orang tua dari Musafa Rafib Nasution, kelas 8, Abdullah bin Mas'ud. Ustadz Prof, ketika kita selesai sholat di sepertiga malam, ini ibu ini memang sholatnya nggak pernah tinggal, Prof. Saya yakin ini, karena pertanyaannya tegas. Misalnya sholat hajat, taubat, tahajud. Tapi kalau sholat taubat tiap hari bahaya juga, Prof. Sebaiknya berdoa dulu di masing-masing sehabis sholat, atau setelah semua sholatnya selesai baru berdoa. Bangun malam, sholat, pertama sholat sunat wudhu. Dalilnya Nabi memanggil Bilal, sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di surga. Apa amalanmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat selesai wudhu. Maka sholat sunat wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Dalilnya, ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang khilaf salah berdosa. Tsumma yatatahhar, mandi, berwudhu, tayammum. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Setelah itu dia salat sunat tahajud, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, maka lawan kantukmu, bangkit salat tahajud. Nafilatal lak, sebagai amal tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Setelah itu ditutup dengan sholat witir. Kalau ada hajat-hajat keinginan, paling afdol didahului 2 rakaat, habis itu baru berdoa, namanya sholat hajat. Setelah itu baru ditutup dengan witir. Innallaha witrun, Allah maha ganjil, yuhibbul witra, dia suka kepada yang ganjil. 3, 5, 7, 9, 11 paling banyak witir. 1 rakaat bisa witir. Lalu kemudian apakah selesai sholat berdoa atau selesai sholat langsung tegak, salam langsung tegak di ujung? Lebih afdal selesai sholat berdoa. Habis itu baru sholat lagi, karena dalam hadis disebut doa apa yang paling afdal? Pertama, fi jaufil lail, tengah malam. Yang kedua, selesai sholat. Jadi kalau ada orang yang selesai sholat berdoa, selesai sholat berdoa, lebih afdal daripada dirapelnya semua. Tapi ini bukan masalah sah tak sah. Ini masalah antara baik dan lebih baik. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ditambahkan mungkin Prof ya, kalau bisa sholatnya sama suami Prof ya. Lebih bagus, rahimallahu mara'an, Allah merahmati suami, aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my honey, wake up my darling. Sudah
Bisa Ibu Teti Ulan, berarti nanti pulang bilang sama Bapak, tolong ayah nanti malam ketika sholat. Perempuan yang bangun malam dibangunkan suaminya, masuk surga dengan suami. Perempuan yang bangun malam dibangunkan jam weker, masuk surga sama jam. Sudah Ibu Teti sudah? Hadir ibunya? Ibu Teti Ulansari hadir? Oke Bu, jadi nanti kata Ustadz Abdul Somad, wake up my honey. Ya, semoga semakin mesra ya dalam sholatnya. Karena kalau dia terpisah-pisah doanya beda-beda nanti. Masuk anaknya ke pesantren, suaminya bilang janganlah masuk pesantren Allah, masuk sekolah biasa saja, nggak ketemu dia, Prof. Yeah. Kemudian selanjutnya ke Ibu Leni Sulastri, orang tua dari Alrich Jada Arif, kelas 7. Ustadz Prof, apakah amalan di malam Jumat itu paling mustajab? Amalan di malam Jumat yang paling mustajab dari kami sebagai orang tua untuk anak-anak kami, baik itu yang berada di asrama ataupun yang di luar asrama. Doa yang paling afdal adalah setelah sholat 2 rakaat. Disebut dengan sholat hajat. Karena setelah 2 rakaat itu hajat disebutkan. Hajatnya supaya anak selamat dari fitnah akhir zaman, LGBT, narkoba, seks bebas, sabu-sabu, pil anjing gila, ganja, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah sholat itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, membuka pikiran, membuka hati, membuka rezeki, membuka jodoh. Dibacakan Al-Fatihah, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini bukakanlah pintu hati anakku. Bertawassul dengan sodakoh. Ada 3 orang terjebak di dalam gua, pintu gua tertutup. Yang satu bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Maka bersedekah Jumat Mubarakah, bersedekah makanan untuk anak yatim, fakir miskin di masjid. Yang kedua bertawassul dengan aku punya emak ayah, ku bawakan susu kambing, ku tunggu anakku menangis minta tapi tak ku kasih, istriku menangis tak ku kasih, ku tunggu emak ayahku bangun baru ku kasih. Berbakti kepada orang tua, anak pun akan berbakti ke kita. Yang ketiga, dia jatuh cinta pada sepupunya, hampir berzina, tak jadi karena dia takut sama Allah. Ternyata bisa juga bertawassul kepada Allah karena menahan diri dari dosa. Ya Allah, aku tak jadi buat dosa, dengan perbuatan jihadku ini kabulkanlah doaku. Jadi pada malam itu bertawassul kepada Allah, lalu kemudian memperbanyak solawat. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyarat sayyiat, dibalas 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Salat sunat, baca Al-Fatihah, bersedekah, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua. Masya Allah, sudah bisa diterima ya Ibu Teti Ulan, Ibu Leni Sulastri. Hadir ibunya? Sudah bisa Bu ya, dipahami Bu ya. Jadi yang penting yang disampaikan Ustaz Bob tadi bisa kita amalkan, dan semoga menjadi doa yang baik untuk anak-anak kita. Ini perihal sholat, Prof. Mohon maaf Ustaz. Insya Allah ini nampaknya kita harus bersabar karena ada informasi Lion sudah mempercepat pesawat Ustadz Prof dari 16.40 ke 12.15. Padahal biasanya pesawat ini delay. Biasa delay Lion ini. Ini sekarang dia percepat. Kita di Al-Azhar Syarif dipercepat. Masya Allah. Sekarang dipercepat lagi. Ini makanya saya harus umumkan karena ini tim dari resmi, dari 12.15 ke 13.30. Jadi saya sudah menyelesaikan hampir 80% dari 37 masalah. Ini sekarang saya minta dengan singkat orang tua kita dari yang laki-laki, karena tadi semua didominan oleh yang ibu-ibu, mungkin dari laki-laki ada satu pertanyaan dengan tidak mengucap nama, tidak mengucap salam lagi, langsung pertanyaan, nama dan pertanyaan. Silakan yang dari Bapak Ayah ini, silakan mic-nya Ustadz.
Karena saya hanya punya waktu. Ya, langsung pertanyaannya Pak, nama dan pertanyaannya. Orang tua dari Safira Turil Maulana dan Ardani Asadib Maulana. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita sebagai umat Islam ketika ada pemimpin yang ada seperti ini, ya? Karena kan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59, kita harus mengikuti pemimpin. Pemimpin itu yang seperti apa sih yang harus kita ikutin? Baik. Sedangkan yang ada seperti sekarang ini ya kita tahu bersama. Demikian. Baik, terima kasih. Terima Mungkin kasih. Bapak dilanjutkan yang di depannya Pak, biar kita cari irisannya. Ini perihal pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, iftarakatil Yahud ala ihda wa sab'in, waftarakatil Nasara ala ithnataini wa sab'in, waftarakat ummati ala thalathin wa sab'in. Rasulullah mengatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73. Maka kita lihat dari tahun 300 sudah banyak firqah-firqah, dan sampai sekarang lebih banyak lagi. Apakah ini 73 hanya ta'yin, batasan, dan kemudian apa hikmah dari banyaknya perbedaan firqah-firqah ini sehingga terjadinya banyak pembunuhan atau perang antar umat Islam, sedangkan antar umat kafir tidak ada perang? Baik. Jazakumullah. Dari siapa Ustaz? Abdul Aziz. Orang tua dari? Al-Fakir, abang dari Rahma Sawita, Ahadutulabi Hadramaut, Yaman. Oke. Selanjutnya ada satu lagi tadi yang di belakang, silakan boleh dibantu. Ini masalah pemimpin yang qasim umailah salah sawasabain. Yang terakhir ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Saya Surya Kelana dari orang tua Al-Fatin Gisala kelas 7 Zainab binti Ahmad. Al-Ustadz, saya mau bertanya. Kebetulan saya alhamdulillah sebagai bendahara masjid di salah satu masjid Aceh Tamiang. Saya cuma bertanya simpel aja. Zakat fitrah itu kan kebanyakan dari warga daerah saya itu kan lebih memilih beras. Tapi saya secara pribadi lebih memilih uang. Kenapa? Karena saya lihat fenomena sekarang ini, ketika kebetulan saya diangkat juga sebagai badan amil, ketika jamaah atau warga-warga yang berzakat fitrah menggunakan beras, nanti ketika dibagikan sama penerimanya itu dijual kembali, bahkan sampai dengan harga yang lebih murah. Karena waktu itu kan posisinya beras itu sudah banyak beredar, apalagi daerah kami ini Aceh Tamiang baru terdampak banjir yang sangat dahsyat. Jadi menurut Ustadz, apakah lebih baik memang beras atau dengan kondisi begitu lebih baik dengan uang? Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan Prof, silakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh supaya pemimpin itu meletakkan amanah pada tempatnya. Syarat pemimpin yang pertama amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau dia menetapkan hukum, hukumnya adil. Pemimpin yang amanah, yang adil, itulah dia ayat setelah itu, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi ulil amri itu adalah orang yang amanah dan adil. Kalau pemimpin kita tidak amanah, tidak adil, bagaimana? Di Indonesia kita pakai sistem demokrasi. Maka kita memilih, seandainya tinggal calonnya 2, yang satu setan, yang satu iblis, wajib kita memilih setan. Karena setan ini lebih baik daripada iblis. Nggak boleh kita diam, karena kalau kita diam naik iblis. Nah gitu. Nah jadi akhafud dararain, mudarat teringan. Man ra'a minkum mungkaran, kalau nampak kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Mendirikan pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara salah satu bentuk supaya lahir pemimpin-pemimpin masa depan dari sini insyaallah. Orang yang mencaci maki pemimpin sekarang, apa yang dia lakukan? Insya Allah dari pesantren inilah yang akan lahir nanti bupati, gubernur, wali kota, presiden di masa akan datang. Insya Allah. Amin. 71 golongan Yahudi, 72 golongan Nasrani, 73 Islam. Bukan angka nominal. Karena setelah dihitung-hitung lebih banyak. Jadi itu sebetulnya hanya ingin mengatakan Yahudi sedikit, Nasrani agak banyak, Islam lebih banyak. Lalu di antara 73 ini golongan mana yang selamat?
Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang aku jalani dan sahabat-sahabatku, itulah dia namanya ahli sunnah wal jamaah. Kita inilah ahli sunnah. Kita inilah yang menjalani yang dijalani Nabi dan sahabat, ahli sunnah wal jamaah. Tentang masalah membayar zakat fitrah dengan uang, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Masih hidup orangnya di Mesir. Kata beliau, lebih utama untuk zaman sekarang pakai uang. Kenapa? Karena zaman dulu pakai barter. Zaman dulu kalau kita kasih beras, beras bisa tukar ikan, beras bisa tukar kain, beras bisa ganti baju. Sekarang kalau kita kasih beras, beras itu dijualnya lagi ke pasar dengan harga rendah, 2 kali dia rugi. Maka bagus pakai uang. Nah, jadi Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa memberikan pilihan. Kalau mau pakai beras sekian, mau pakai uang sekian. Nah, jadi silakan pakai uang karena itu masih dalam ahli sunnah wal jamaah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada orang mengatakan jangan pakai uang, karena pakai uang itu bid'ah. Karena Nabi tak pernah pakai uang, maka pakai beras juga bid'ah. Karena Nabi tak pernah pakai beras. Nabi pakai gandum. Berarti makan nasi bid'ah. Apalagi makan lontong. Demikian Ustaz. Masya Allah. Ini sudah 3. Sudah tadi ada 5. Saya minta Ustadz 5 menit saja supaya kelihatan ilmu anak-anak ini. Dari yang ahwat 1 pertanyaan. Ada yang mau tanya? Nama langsung bertanya. Ada yang ahwat? Atau takut terdesak-desak? Yang ahwat? Oke, yang ikhwan ada yang mau bertanya? 1? Santrinya? Oke, langsung kita kasih 1 pertanyaan untuk ibu-ibu ya, 1 saja. Oke, ibu yang di sini langsung mewakili Bu. Langsung nama Bu ya, jangan salam lagi. Nama langsung pertanyaan. Nama saya Sri Hairani. Oke. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya mengazankan orang yang sudah meninggal pada saat dikuburkan? Karena pada saat ini saya lihat kalau semua dikuburkan itu rata-rata diazankan. Apakah tidak diazankan itu nggak apa-apa Ustadz? Itu Ustadz. Sumber pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas yang disepakati. Ada 6 yang tak disepakati. Saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Ada mengazankan mayat dalam Quran? Tak ada. Ada mengazankan mayat dalam hadis? Tak ada. Ada mengazankan mayat dalam ijma'? Tak ada. Ada mengazankan mayat dalam qiyas? Ada. Mengazankan mayat itu dalilnya qiyas. Sebagian mazhab Syafi'i. Kalau lahirnya diazankan, waktu datangnya diazankan, maka waktu pulangnya juga diazankan. Jadi kalau ditanya, orang yang mengazankan mayat itu apa dalilnya? Qiyas. Kalau bukan mazhab Syafi'i, ba'dus Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau mengazankan silakan. Kalau enggak mau, enggak usah. Tapi kalau ada yang buat jangan diejek, karena itu ada dalilnya dalam mazhab. Ustadz sendiri, saya tanya, kalian mau diazankan atau tidak? Enggak Pak Ustadz, ya enggak usah buat. Tapi kalau kata dia, kami buat Pak Ustadz, silakan kalian azan. Tapi saya sampai sekarang enggak pernah mengazankan orang meninggal. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, terima kasih ya Umi ya. Kemudian ini kaitan terhadap pengukuhan. Ini Umi-Umi juga sering bertanya ketika wawancara Ustadz. Wawancara orang tua menyampaikan di sekolah ini zikirnya zohir, tidak sir. Kemudian ada amaliyah salam-salaman setelah sholat. Kemudian setelah itu ada kegiatan doa bersama seperti budaya. Ustadz buat di situ adalah budaya dan tradisi. Ya. Ini menguatkan. Apakah ini tidak menyalahi ya? Dan bagaimana Ustadz sendiri? Tentang zikir jahar tengok 264. Zikir jahar halaman 264. Dalilnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah Nabi dan sahabat habis sholat itu zikirnya jahar? Ya. Dari mana kau tahu? Karena kami mendengar Nabi bertakbir. Waktu itu belum ada mikrofon. Macam mana bunyi takbir Nabi? Saya mendengar dari luar Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti begitulah bunyi takbirnya waktu itu. Didengar. Guna menjaharkan zikir itu untuk mengajar makmum di belakang.
Lalu kemudian tentang ayat-ayat zikir jahar halaman 265. Ini isi buku ini nanti boleh dimasukkan dalam UAS ujian akhir semester. Siap, siap. Hadis zikir jahar halaman 268. Hadis ketiga, hadis keempat, banyak hadis-hadis tentang zikir jahar. Hadis kelima, hadis keenam, hadis ketujuh, hadis ke-8. Tentang masalah bersalaman selesai sholat. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah. Kalau sebelum sholat dia enggak salaman, setelah sholat dia baru salaman, hukumnya sunnah. Kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau sebelum sholat dia enggak salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Enggak boleh. Masya Allah, ini sudah memfokuskan yang menjadi qawaid atau kaidah-kaidah di buku ini sudah ditegaskan langsung dari penulisnya. Maksud saya ingin menyampaikan kalau ada penggalan-penggalan ceramah Ustadz Abdul Somad yang sering dipenggal, ini sudah langsung dibantu dengan ayah bunda, abi dan umi yang berhadir di sini, bahwasanya tidak benar penggalan kata-kata yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jangan ambil potongan hukum dari TikTok. Tonton di channel resmi Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Baik ayah bunda, karena memang Allah memberikan waktu di majelis ilmu ini tidak begitu lama, saya mungkin di forum ini kalau bisa tahun depan bisa hadir lagi Ustadz. Insyaallah Ustadz. Supaya apa yang ini hari masih belum tersampaikan bisa kami timba lagi ilmunya, dan Ustadz juga bisa kembali ke Pekanbaru karena ada jadwal kian. Tapi ini bukan kesalahan dari tim Ustadz Abdul Somad karena maskapainya yang memajukan pesawatnya. Mungkin closing statement Ustadz. Kalau Tuan pergi ke Padang jangan lupa makan holat. Al Azhar Syarif yang mengundang, nggak datang takut kita kualat. Masya Allah. Ya Ustadz Iqbal ya sudah didengar. Baik ayah dan bunda sekalian, saya sangat berterima kasih. Kegiatan bedah dan dialog buku ini tidak akan bisa berjalan seperti ini kalau tidak ada memang partisipasi dari ayah dan bunda. Saya Muhammad Adian Simanjuntak. Sudah ada 3 UAS ini hari. Satu ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adian Simanjuntak, dan yang terakhir sudah dipatwakan tadi, masukkan ini ke ujian akhir semester. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadiyal hajat. Allahumma ja'al ma'ahad Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ma'hadan aziman mubarakat fih. Jadikanlah pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul ulama waz zu'ama, keluar para alumni dari pesantren ini para pemimpin masa depan. Allahumma hfaz abna'ana wa banatina, jaga anak-anak kami, para santri kami dari segala fitnah akhir zaman. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil waftah lahum futuhal arifin. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami, berikan akhlak budi pekerti yang baik, selamatkan mereka dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.